Oke, halo selamat malam. Selamat datang lagi di podcast kita. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat semua ya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya hampir semua orang butuh, tapi seringkali bikin bingung. Apa ya? Apa nih? Wah, SKCK nih. Surat keterangan catatan kepolisian ya. Jujur aku dulu waktu pertama kali bikin muter-muter dateng ke RT, ke RW, baru ke kelurahan. Capek banget itu rasanya. Nah, itu dia. Makanya judul episode kita hari ini agak provokatif nih. Jangan keburu ke Polres, dengerin ini dulu. Soalnya banyak banget yang masih datang ke Polres bawa berkas yang ternyata udah nggak perlu. Atau malah kurang satu dokumen penting. Tuh, dan satu pertanyaan besar yang sering banget masuk ke kolom komentar kita, sebenarnya di tahun 2026 ini bikin SKCK online itu masih perlu surat pengantar RT RW nggak sih? Nah, biar nggak salah kaprah, kita udah undang narasumber yang paham banget soal ini. Yap, ada Pak Hadi nih. Beliau ini kesehariannya menangani langsung pelayanan penerbitan SKCK. Selamat datang Pak Hadi. Halo, selamat datang Pak Hadi. Ya, terima kasih rekan-rekan atas waktu dan tempatnya. Senang sekali bisa ngobrol dalam pertemuan kali ini, ngobrol terkait dengan pelayanan SKCK. Karena memang topik ini sebenarnya sudah sederhana. Saya memang sering bikin masyarakat itu bolak-balik ke kantor kepolisian karena informasi yang simpang siur. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detail, mau kasih tahu dulu ke pendengar. Informasi yang kita bahas hari ini berlaku umum ya. Tapi bisa saja ada penyesuaian kebijakan masing-masing Polres ataupun Polsek. Jadi tetap cek juga info resmi di wilayah kalian masing-masing. Setuju. Penting banget disclaimer itu. Oke, Pak Hadi, kita mulai dari pertanyaan yang paling sering ditanya ini. Pak Hadi, ini pertanyaan sejuta umat ya. Bikin SKCK online maupun offline di tahun 2026, ini kan masih butuh surat pengantar RT RW atau enggak sih? Atau ke kelurahan? Gimana? Ya, dalam arti, jadi begini, sekarang kebijakan itu betul-betul tahun-tahun. Tapi secara umum, banyak Tadi voice-nya kurang jelas itu, Pak Di. Izin. mohon maaf, Paling kamu nih, Pak Dijal pakai laptop deh. laptop kan dibuat kerja. Laptopnya dipakai kerjaan, Bu. Ini Ya, aku di rumah. balikan. Mbak Mutia di stop dulu, Mbak. Halo, selamat datang lagi di podcast kita. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, di episode kali ini kita mengobrol sesuatu yang kayaknya hampir semua orang butuh, tapi seringkali bikin bingung, yaitu SKCK. Wah, wah, wah. SKCK nih. Surat keterangan catatan kepolisian ya. Jujur, aku dulu waktu pertama kali bikin, muter-muter ke RT, ke RW. Baru ke kelurahan. Capek banget rasanya. Nah, itu dia. Makanya judul episode kita hari ini agak provokatif nih. Jangan keburu ke Polres. Dengerin ini dulu. Soalnya banyak banget yang masih datang ke Polres bawa berkas yang ternyata udah nggak perlu atau malah kurang satu dokumen penting. Betul, dan satu pertanyaan besar yang sering banget masuk kolom komentar kita, sebenarnya di tahun 2026 ini, bikin SKCK online itu masih perlu surat pengantar RT RW nggak sih? Nah, biar nggak salah kaprah, kita udah undang narasumber yang paham banget soal ini. Ya, ada Pak Hadi nih. Beliau ini kesehariannya menangani langsung pelayanan penerbitan SKCK. Selamat datang, Pak Hadi. Halo, Pak Hadi. Ya, terima kasih teman-teman semua eh, atas undangannya kali ini. Senang sekali bisa bertemu dan bisa ngobrol terkait dengan pelayanan SKCK. Karena memang topik ini sebenarnya sederhana, tapi memang sering bikin masyarakat itu
bolak-balik ke kantor kepolisian gara-gara informasi yang mungkin simpang siur di luar sana. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detail, mau kasih tahu dulu nih ke pendengar. Informasi yang kita bahas hari ini berlaku secara umum ya, tapi bisa aja ada penyesuaian kebijakan di masing-masing Polres atau Polsek. Jadi, tetap cek juga informasi resmi dari wilayah kalian masing-masing. Setuju. Penting banget disclaimer itu. Oke, Pak Hadi, kita mulai dari pertanyaan yang paling sering ditanyain ya. Pak Hadi, ini pertanyaan sejuta umat. Bikin SKCK baik online maupun offline di tahun 2026, ini masih butuh surat pengantar RT, RW, atau kelurahan nggak sih? Ya, jadi begini. Memang sekarang ini kebijakan itu berubah-berubah dari tahun bertahun. Secara umum memang banyak Polres dan Polsek yang sudah tidak mewajibkan surat pengantar dari RT maupun RW ataupun dari kelurahan setempat untuk penerbitan SKCK maupun perpanjangan SKCK begitu. Yes, Pak Hadi. Jadi nggak perlu repot-repot dong datang ke RT dulu. Ya, memang di banyak wilayah sudah tidak diwajibkan. Ini kan memang karena kebijakan yang didorong supaya masyarakat ini nggak buang-buang waktu, cuma buat ngurus selembar surat pengantar saja. Dan ini bagian pentingnya rekan-rekan. Kebijakan ini sifatnya bisa berbeda-beda di tiap daerah, tergantung dari kebijakan Polsek ataupun Polres ataupun Polsek setempat. Berarti nggak bisa dipukul rata ya, Pak. Ada kemungkinan di beberapa daerah masih diminta. Nah, betul sekali. Maka saran saya sebagai petugas atau pelayanan pembuatan SKCK di Polda ataupun di Polres ataupun di Polsek, sebelum berangkat, mending menghubungi dulu atau konfirmasi dulu, atau cetak media sosial resmi Polsek ataupun Polres tempat. Menanyakan apakah masih perlu menggunakan surat pengantar dari kelurahan atau tidak. Itu cuma butuh waktu 1 menit, tapi itu nanti bakal menyelamatkan kalian daripada bolak-balik ke kantor kepolisian, begitu. Nah, ini dia manfaatnya. Nelpon dulu sebelum keburu ke Polres ya, Pak, sesuai judul episode kita hari ini. Tapi itu bakal diangkat nggak, Pak, kalau kita telepon? Terus kalau misalnya emang nggak perlu surat pengantar, dokumen apa aja sih yang wajib disiapin, Pak Hadi? Ya, ini pertanyaan penting ini. Eh, Dokumen yang paling penting itu berupa KTP ataupun fotokopi KTP, kemudian kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, kemudian ijazah terakhir atau sebagai identitas tambahan. Ya, yang paling terpenting pas foto, rekan-rekan, pas foto dengan latar belakang merah, ukuran 4x6. Tapi biasanya itu diminta beberapa lembar saja, begitu. Hmm, tapi ada yang baru ya, Pak, katanya, dari tahun-tahun sebelumnya. Soal BPJS Kesehatan. Nah, betul. Sejak ada ketentuan yang mewajibkan terkait dengan kepesertaan aktif program jaminan kesehatan nasional. Ini pemohon SKCK juga diminta untuk menunjukkan bukti status kepesertaan BPJS itu sendiri yang masih aktif. Jadi kalau belum mempunyai BPJS atau statusnya masih nonaktif, itu bisa jadi kendala saat pengajuan SKCK itu sendiri. Wah, ini infonya penting banget ya, Pak. Banyak yang mungkin juga belum tahu soal persyaratan BPJS ini. Betul, makanya sering ada yang udah jauh-jauh nih datang ke kantor kepolisian. Ternyata sampai di kantor kepolisian BPJS-nya belum aktif. Jadi harus bolak-balik lagi itu. Makanya kita selalu menyampaikan cek dulu semua syarat sebelum berangkat untuk membuat SKCK. Oke, oke. Sekarang masuk ke inti nih, Pak Hadi, yang paling tunggu-tunggu. Gimana sih sebenarnya alur bikin SKCK itu secara online itu, Pak? Baik, saya coba jelaskan satu persatu ya langkah-langkahnya. Ini secara umum saja. Yang pertama ini pemohon SKCK itu mengakses layanan pendaftaran SKCK melalui online. Jadi nanti kami menyediakan situs atau aplikasi resmi dari kepolisian setempat. Berarti nggak ada aplikasi tunggal ya, Pak ya? Beda-beda tiap daerah. Nah, jadi ada portal nasional nih.
Tapi beberapa Polres juga ada punya portal ataupun sistem masing-masing. Jadi memang sebaiknya cari dulu link resmi dari wilayah Polres tempat atau domisili masing-masing pemohon supaya nggak salah masuk nih situs atau situs yang bukan resmi begitu. Nah, ini penting banget ya Pak buat diingetin soalnya kan sekarang banyak banget tuh situs abal-abal yang ngaku-ngaku layanan resmi gitu. Nah, betul sekali. Ini juga konsen besar dari kami. Selalu pastikan alamat situsnya itu resmi milik institusi kepolisian. Jangan asal klik dari iklan ataupun pesan yang beredar di grup chat ataupun di situs-situs yang lain. Begitu, rekan-rekan. Oke, lanjut Pak Hadi. Setelah masuk ke portal resminya itu, terus ngapain gitu kita yang masuk di linknya? Nah, ini penting ini. Ini langkah-langkahnya. Setelah masuk ke portal resmi, pemohon ini harus mengisi data diri secara lengkap dan benar pastinya. Mengunggah dokumen yang diminta tadi saya sampaikan berupa identitas diri yaitu KTP, KK maupun pas foto. Lalu memilih lokasi kantor polisi, tempat pengambilan SKCK itu nanti sendiri. Setelah itu nanti sistem akan menerbitkan kode pembayaran untuk biaya penerbitan SKCK. Biayanya sendiri itu berapa sih, Pak? Biar pendengar juga punya gambaran nih. Nah, gini untuk biaya penerbitan SKCK itu ditetapkan sebagai penerimaan negara, bukan pajak. Jadi ada tarif resminya. Supaya nggak salah dan sesuai kondisi terbaru, saya sarankan untuk pemohon ini cek langsung di situs resmi kepolisian setempat atau nanti bisa tanya langsung ke loket. Karena angkanya bisa disesuaikan dari waktu ke waktu, rekan-rekan. Oke, itu bijak banget ya Pak jawabannya biar nggak nyebar angka yang salah ke pendengar ya Pak. Nah, betul. Nanti ketika pembayaran itu berhasil dilakukan, permohonan nanti akan diverifikasi oleh petugas. Nah, di sini nih bagian yang sering disalahpahami. Meskipun daftarnya nanti melalui online, pemohon itu harus tetap datang ke kantor polisi yang dipilih atau domisilinya. Begitu, teman-teman. Oh, kok gitu Pak Hadi? Kirain kalau online bisa kelar semuanya dari rumah atau tempat kita waktu mendaftarkan itu, nggak perlu datang-datang. Nah, ya ini makanya ini poin penting dari episode yang kita angkat ini bagus sekali nih rekan-rekan. Jadi memang proses online itu sifatnya mempercepat dan menyederhanakan pendaftaran pengisian data saja, teman-teman. Tapi untuk pengambilan sidik jari, kemudian untuk verifikasi dokumen asli, itu tetap harus dilakukan secara tatap muka atau langsung rekan-rekan. Karena mengapa? Karena memang sidik jari itu nggak bisa diambil dengan dari jarak jauh kan tidak mungkin, teman-teman. Begitu. Oh, jadi online-nya itu di bagian pendaftaran sama pengisian datanya aja ya, Pak, bukan keseluruhan prosesnya. Nah, betul sekali ini perlu diketahui bagi teman-teman dan masyarakat semua di seluruh Indonesia. Jadi harapannya dengan adanya daftar online dulu itu, pas datang ke kantor polisi, pemohon nggak perlu lagi nih mengisi formulir-formulir dari tahapan awal. Karena kan juga antriannya nanti bisa terarah dan prosesnya lebih cepat itu teman-teman. Seringkali selesai dalam hitungan jam mungkin di hari yang sama. Kalau berkasnya nanti lengkap begitu. Oke, jadi kan kita bisa simpulkan bahwa yang dimaksud dengan online itu kan lebih ke persiapan yang lebih matang ya Pak ya, tapi bukan berarti kita nggak perlu keluar rumah sama sekali gitu. Betul, tepat sekali itu. Nah, seperti biasa, aku udah kumpulin beberapa pertanyaan yang masuk dari kolom komentar dan DM pendengar kita nih. Boleh langsung aku bacain ya, Pak? Boleh, boleh, bisa, bisa, bisa. Nanti insya Allah dijawab. Oke, pertanyaan yang pertama dari akun bernama Rangga. Kalau SKCK saya sudah habis masa berlakunya, apakah saya harus bikin dari awal lagi atau bisa perpanjang? Ya, jadi pertanyaan bagus teman-teman ini. Jadi untuk SKCK yang masa berlakunya itu habis, biasanya ada mekanisme perpanjangan selama sebelum melewati batas tertentu. Sejak sebelum tanggal itu habis. Kalau sudah waktunya cukup lama atau terlampau lama, umumnya diproses sebagai penerbitan baru, teman-teman. Tapi ini juga bisa dibedakan
karena memang kebijakan setiap Polres, Polsek itu beda-beda teman-teman. Baiknya maka pesan dari saya sebelum itu nanti baiknya konfirmasi dulu ini ke loket pelayanan setempat. Lagi-lagi konfirmasi konfirmasi dulu ya Pak Hadi ya kuncinya ya. Jangan asal datang gitu ya Pak. Hmm. Betul betul itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Melati. Saya baru pindah domisili, KTP masih alamat lama. SKCK-nya harus dibuat di mana, Pak? Nah, untuk pertanyaan terkait dengan pindah domisili atau bingung membuat SKCK di mana? Eh, untuk kasus seperti ini, sebaiknya SKCK itu diajukan sesuai dengan domisili yang tertera di KTP terlebih dahulu. Siap, Komandan? Siap. Komandan? Ada, Komandan? Siap. Mohon maaf, teman-teman, karena ini saya masih di kantor, eh, ada pimpinan saya yang tanya tadi. Saya lanjutkan untuk teman-teman. Untuk pertanyaan tadi terkait dengan pindah domisili ya, teman-teman. Dari Ya, KTP betul Pak Di. pertama bingung untuk membuat di mana ya SKCK ya. Betul Jadi, Pak Di. jadi untuk kasus seperti ini, eh, sebaiknya SKCK itu diajukan sesuai dengan domisili yang tertera di KTP terlebih dahulu. Tapi kalau memang sudah pindah domisili, tapi KTP-nya belum diperbarui sama sekali, itu menjadi kendala nanti. Jadi disarankan untuk teman-teman ataupun masyarakat seluruh Indonesia untuk mengurus perubahan data terlebih dahulu, data kependudukan supaya nanti prosesnya bisa lancar, teman-teman. Berarti idealnya emang data kependudukan diberesin dulu ya Pak Hadi sebelum urus SKCK. Betul, karena memang sekarang itu verifikasi itu berbasis data kependudukan yang berlaku saat ini. Oke. Oke, terakhir nih Pak, ada pertanyaan menarik dari akun Dimas. Boleh. SKCK saya dipakai buat daftar kerja di luar negeri. Apakah prosesnya akan berbeda, Pak? Ini untuk keperluan yang di luar negeri, biasanya itu nanti diarahkan ke tingkat kewenangan yang lebih tinggi, teman-teman. Misalnya nanti di level Polda ataupun Mabes Polri. Karena memang ada proses tambahan seperti pencatatan sidik jari untuk keperluan internasional. Dan umumnya perlu melampirkan paspor sebagai salah satu dokumen pendukung untuk penerbitan mengenai SKCK yang untuk dipakai ke kerja ke luar negeri itu. Oke gitu ya Pak ya. Jadi nggak sama persis kayak bikin SKCK buat keperluan dalam negeri ya. Betul, betul sekali. Jadi ada penyesuaian tersendiri. Jadi memang itu tadi di awal saya sampaikan baiknya nanti konfirmasi dulu ke bagian pelayanan sesuai dengan kebutuhan pemohon. Wah, wah, makasih banyak nih Pak Hadi. Jawabannya jelas semua. Dan bikin banyak salah paham yang selama ini beredar. Udah jadi terang nih Pak Hadi. Atas keterangannya Pak Hadi ini. Oke, sebelum kita tutup, coba kita rangkum ya poin-poin penting hari ini biar makin nempel di kepala pendengar. Oke, aku mulai duluan ya. Yang pertama, surat pengantar RT atau RW. Sekarang di banyak wilayah udah nggak wajib lagi nih. Tapi tetap perlu dicek ke Polres atau Polsek masing-masing. Karena kebijakannya bisa berbeda-beda. Yang kedua, siapin dokumen dasar seperti KTP, KK, akta kelahiran atau ijazah, pas foto latar belakang merah, dan pastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan aktif. Oke, yang ketiga, proses SKCK online itu mempermudah pendaftaran dan pengisian data, tapi tetap wajib datang loh ya, langsung ke kantor polisi buat ambil sidik jari dan verifikasi dokumen asli. Untuk yang keempat, sebelum berangkat, luangin waktu semenit buat konfirmasi syarat terbaru ke Polres atau Polsek tujuan biar nggak bolak-balik nih. Dan yang kelima, buat keperluan khusus kayak perpanjangan, ganti domisili, atau keperluan luar negeri, ada penyesuaian prosedur tersendiri. Jadi, jangan disamaratakan ya. Ya, itu rangkuman dari rekan-rekan itu lengkap menurut saya tadi.
Saya rasa itu poin-poin yang paling sering bikin masyarakat itu kebingungan. Semoga setelah dengerin nih episode kita kali ini, teman-teman ataupun masyarakat seluruh Indonesia ini jadi lebih siap dan nggak bolak-balik nih ke kantor kepolisian. Oke, Pak Hadi, mewakili tim dan pendengar, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu buat ngobrol bareng kita hari ini. Ya, sama-sama. Senang juga saya berbagi informasi dan semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia pastinya. Buat pendengar semua, kalau masih ada pertanyaan seputar SKCK, jangan sungkan nih tulis di kolom komentar kita. Siapa tahu bisa kita bahas di episode selanjutnya. Oke, untuk pendengar. Dan jangan lupa follow dan subscribe biar nggak ketinggalan episode-episode kita berikutnya seputar layanan publik lainnya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu.